Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akal sebagai filter utama. Sanad bukan jaminan kebenaran. Ulama dari kalangan manapun yang mempunyai sanad sekalipun, tetap saja pada akhirnya akal kita yang akan memfilternya. Disclaimer, belajar dengan guru bersanad benar adanya, tapi tidak mutlak. Sejak Nabi wafat, para sahabat hingga ulama modern menggunakan akal dalam berijtihad, tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis. Bahasa Al-Quran dan hadis adalah pedoman sempurna yang relevan di semua zaman. Menilai kesalahan ulama harus proporsional. Salah tetap salah, benar tetap benar, tanpa berlebihan. Catatan, narasi ini tidak menafikan sanad, tetapi menekankan bahwa kesungguhan belajar, keterbukaan pada kritik, dan kedekatan pada sumber primer Al-Quran hadis adalah kunci utama. Dengan atau tanpa sanad, di tengah perkembangan zaman muncul perdebatan tentang apakah belajar agama Islam harus melalui guru yang bersanad. Sebagian berpendapat sanad adalah syarat mutlak. Sementara realitas kehidupan modern, terutama kemudahan akses informasi, menunjukkan bahwa klaim tersebut perlu dikaji ulang. Apalagi bagi mu'alaf, mereka tidak tahu apa itu sanad. Sanad penting, tapi tidak mutlak. Sanad memang memiliki nilai historis yang tinggi. Di masa lalu, ketika buku langka dan validasi keilmuan bergantung pada transmisi langsung dari guru ke murid, sanad menjadi penjamin otentisitas. Sebab untuk mengkomparasi suatu kebenaran ataupun itu kesalahan sangat sulit. Tapi di era digital, akses ke sumber keagamaan terbuka lebar. Situs seperti archive.org menyimpan ribuan buku Islam klasik hingga kontemporer, termasuk karya Imam Syafi'i atau ulama lain yang bisa diakses siapapun. Jika dulu seseorang harus bertahun-tahun mencari kitab, kini semua dalam genggaman. Belajar agama, sebetulnya belajar tata cara yang sudah baku dan persentasenya banyak kehafalan. Bukan seperti kita mempelajari ilmu dunia, seperti bahasa pemrograman atau perancangan sirkuit analog dan digital, apalagi perancangan manajemen suatu prosesor misalnya, yang begitu banyak cabang keilmuannya, yang begitu cepat perkembangannya, dengan semua kerumitannya. Tapi, sering kita temui seorang yang otodidak, belajar ilmu dunia tanpa guru. Dia mampu memahami keilmuan tersebut dengan sangat mendalam. Contohnya, baru-baru ini, ada seorang anak yang berumur belasan tahun yang tak ada guru. Dia mampu membuat reaksi fusi nuklir di kamarnya. Sehingga, dia mendapatkan Guinness Book of Records sebagai orang termuda yang paham dengan ilmu nuklir. Bahkan, dia akhirnya didatangi oleh FBI. Artinya, apalagi dalam ilmu agama. Jika belajar ilmu agama jauh lebih sulit dari mempelajari ilmu dunia, tentu Allah tidak adil. Belajar agama Islam itu bisa dipelajari oleh siapa saja. Jika seseorang itu mempunyai keinginan yang mendalam tentang keselamatannya di akhirat, tentu semua orang dapat mengaplikasikan ilmu agama ini. Akal sebagai filter utama. Sanad bukan jaminan kebenaran. Ulama dari kalangan manapun yang mempunyai sanad sekalipun, tetap saja pada akhirnya akal kita yang akan memfilternya. Sering kita melihat, ulama dari golongan A mengajarkan tata cara ibadah yang bagi pemirsanya, ternyata yang diajarkannya itu salah. Karena mengandung bidah misalnya, atau ibadah tambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ingat, dia bersanad. Bahkan bertentangan dengan ulama terdahulu yang menjadi panutannya. Umpamanya, dia mengikuti Imam Mazhab Syafi'i, tapi bertentangan dengan Imam Syafi'i. Ini banyak sekali kejadian seperti ini. Jadi, apa gunanya sanad? Atau ulama dari golongan B yang mengatakan menabung itu contoh ajaran modern yang tidak ada dalam Islam. Menurutnya, utamakan saja sedekah untuk melipat gandakan keberkahan dan kelimpahan rezeki. Ternyata, ajaran ulama tersebut salah telak. Walaupun tidak salah total, ternyata jika kita cari catatan-catatan sejarah, mulai dari zaman Nabi sampai ulama-ulama terdahulu, bahkan Imam Mazhab, mudah sekali menyangkal pernyataannya. Apa sebabnya akhirnya saya tahu? Ulama golongan B tersebut salah. Filter akal tadi, karena menurut akal saya sepertinya kurang tepat. Lalu saya mencoba mencari letak kesalahannya. Dan kita cari catatan-catatan sejarah, contoh-contoh dari Nabi dan sahabat. Ada catatannya. Dan bahkan ternyata konsep menabung ada pada Al-Quran. Surah Yusuf 47-48. Disinilah akal berperan. Dengan membandingkan pendapat ulama, menelusuri sumber sejarah, dan merujuk Al-Quran hadis, kita bisa menyaring mana yang sesuai dengan prinsip agama. Kesalahan ulama bersanad pun bisa dikoreksi. Bukti bahwa sanad bukan tameng dari kritik. Mu'alaf dan minoritas muslim, belajar tanpa sanad adalah keniscayaan. Bayangkan, seorang mu'alaf di daerah minoritas yang hanya bisa belajar lewat buku online atau video ceramah. Jika sanad dianggap mutlak, bagaimana dia bisa berdakwah atau mengajarkan Islam kepada orang lain? Faktanya, banyak dai otodidak sukses membimbing orang masuk Islam tanpa sanad formal. Mereka belajar dari literatur yang valid, lalu menggunakan akal untuk memilah mana yang sesuai dengan pondasi agama. Contoh lain, kitab karya Imam Syafi'i yang kini tersedia digital. Membacanya sama saja dengan bersanad secara tidak langsung, karena
kita mengakses pemikiran beliau tanpa perantara. Toh, para ulama dahulu juga menggunakan akal untuk berijtihad, seperti Umar bin Khattab, yang memutuskan kebijakan tanpa contoh dari Nabi, tapi berlandaskan Al-Quran dan konteks zaman. Proporsional dalam menilai. Sanad adalah tradisi mulia yang patut dihormati, tapi bukan harga mati. Allah menciptakan akal untuk memahami agama, dan kemudahan akses ilmu di era digital adalah anugerah yang tak boleh diabaikan. Yang terpenting adalah komitmen pada kebenaran Al-Quran hadis, kejujuran dalam menilai, serta kesediaan mengoreksi diri dan orang lain secara bijak. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.